Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, baik yang dari Alaska, Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Thailand dan sebagainya. Terkhususnya sahabatku yang ada di dalam negeri Nusantara ini. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam kebaikan, senantiasa selalu di dalam kesehatan, senantiasa selalu di dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di sore yang indah ini kita akan mengkaji dengan judul yakni Islam itu langkah. Jadi Islam itu langkah, makna di sini kalau kita lihat, kita kaji secara kemanusiaan, Islam itu mayoritas, Islam itu banyaknya Islam sesuai kemanusiaan, maknanya orang-orang yang memeluk agama Islam. Namun di sini yang saya terangkan, Islam itu langkah adalah orang-orang yang hatinya selamat itu langkah. Orang-orang yang rela, orang-orang yang ridho kembali kepada Allah, hatinya itu langkah. Kalau agama simboliyah Islamnya banyak, namun manusia yang masuk ke dalam Islam secara kafah hanya sangat amat sedikit, sangat amat langkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Terjemahan dari Islam itu orang-orang yang memasrahkan dirinya kepada Tuhannya. Islam itu berarti orang-orang yang hatinya sudah selamat dari dunia. Islam itu hati manusia yang sudah sampai ke dalam akhirat. Islam itu adalah manusia yang sudah meliputi dunia dan akhirat. Maknanya manusia sudah meliputi dunia dan akhirat itu, hidup yang ada pada diri manusia sudah bukan hidup manusianya lagi. Inilah yang saya maksud Islam itu langkah. Kalau agama Islam banyak, namun Islam yang sesungguh-sungguhnya sangat amat langkah. Bisa dikatakan dari 100 juta manusia, kalau di total banyaknya manusia di dunia ini, 100 juta manusia mewakili satu orang yang mewakili dari 100 juta manusia. Satu orang yang menyelamatkan dari 100 juta manusia di dunia ini. Maka dari itu, orang yang Islam yang selama ini kita anggap orang Islam belum tentu orang itu beriman. Namun bila orang itu sudah beriman, maka tentu pasti bisa Islam apapun agamanya.
Tidak peduli agama apapun, tidak peduli aliran apapun, tidak peduli golongan apapun, suku apapun, bila manusianya sudah benar-benar beriman kepada Tuhannya, benar-benar kembali kepada Tuhannya, maka pasti hatinya Islam. Islam di sini hatinya sudah enjoy. Islam di sini hatinya sudah selalu dan selalu menyelamatkan dirinya dari menilai-nilai orang lain. Islam itu hatinya sudah enjoy melihat warna-warni yang berbeda di luar dirinya. Maka dari itu yang disebut Islam itu hanyalah orang-orang yang sudah beriman kepada Tuhannya. Makna iman di sini adalah iman, yakin, percaya dan berani, rela, ridho kembali kepada Tuhannya, maka disebut Islam. Namun bila imannya saja masih salah, maknanya saya seumpamanya mengatakan aku beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Namun di dalam hatiku masih ada Abdul Halimnya. Jadi nama saya Abdul Halim. Bila saya mengatakan aku beriman kepada Allah, tentunya Abdul Halim sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya Allah. Itulah yang disebut iman. Namun bila aku mengatakan aku iman kepada Allah, namun di dalam hatiku aku Abdul Halim yang merasa punya iman, yakni iman kepada Allah, maka belum dikatakan beriman. Kenapa? Yang nyata di hati ini bukan Allah, tapi masih Abdul Halimnya. Maka sebenarnya aku Abdul Halim hanya pura-pura iman kepada Allah. Namun sebenarnya aku tidak menyadari bahwa yang ku imani, bahwa yang ku percayai, bahwa yang ku yakini selama ini hanyalah kewujudan diri Abdul Halimku sendiri. Yang ku kagumi, yang ku banggakan, yang ku tinggikan di dalam hatiku hanyalah kehidupan, keberadaan, kenyataan Abdul Halimnya sendiri. Bukan Allah. Berarti imanku, iman saya pribadi selama ini masih iman yang palsu. Jadi saya membicarakan diri saya sendiri. Anda silahkan berkaca, masuk ke dalam diri Anda sendiri. Maka dari itu yang disebut iman adalah bila di dalam hatiku hanya cuma ngomong-ngomong saja bahwa aku iman kepada Allah, tapi kenyataan di dalam hatiku yang ada, yang wujud, yang nampak, yang nyata masih Abdul Halimnya, berarti aku Abdul Halim selama ini imannya hanyalah iman yang palsu. Hanya iman pengakuan diriku saja. Tanpa ku sadari aku hanya beriman kepada hawa nafsuku. Buktinya apa? Buktinya aku Abdul Halim meskipun aku beragama Islam masih benci dengan orang yang beragama lain. Meskipun aku agama Islam secara KTP, aku masih mengkufur-kufurkan orang lain, masih mengkafir-kafirkan orang lain, masih menghina-hina orang lain, masih merendah-rendahkan orang lain. Itulah tanda buktinya Abdul Halim ini imannya hanyalah iman palsu. Imannya hanya kepada Abdul Halimnya sendiri. Imannya hanyalah kepada hawa nafsunya sendiri. Kenapa itu terjadi? Buktinya masih ada sifat fahsya wal munkar. Ada sifat keji di dalam hatiku. Ada sifat kemungkaran di dalam hatiku.
masih ada ujub, riak, sombong, ingin dipuji, cari kebanggaan. Itulah tanda bahwa Abdul Halim diriku ini belum beriman. Pasti ya tidak Islam, meskipun secara agama, secara kemanusiaan, secara KTP aku Islam. Sholat ya sholat, ibadah ya ibadah. Tapi hatiku kenapa kok belum Islam? Hatiku kenapa kok masih sakit melihat orang yang beragama lain? Kenapa hatiku masih sakit bila ada perdebatan-perdebatan? Kenapa hatiku masih sakit bila diolok orang? Hatiku masih sakit bila dihina orang. Hatiku masih sakit bila direndahkan orang. Kenapa? Karena aku belum Islam. Maka dari itu, hati inilah yang harus diislamkan. Baru apa yang keluar dari hati pasti yang indah-indah, menyelamatkan manusia, berdamai dengan manusia, menghargai dengan manusia. Itulah tanda Islam yang langka. Jadi marilah kita menuju Islam secara kafah. Islam yang langka, Islam yang jarang dipeluk oleh manusia. Kenapa? Karena manusia selama ini hanya memeluk hawa nafsunya sendiri di dalam beragama. Manusia selama ini hanya memeluk keyakinan sendiri di dalam bertuhan. Keyakinannya, imannya masih ala hawa nafsu. Keyakinannya, bertuhannya masih ala kemanusiaan. Itulah yang terjadi pada diriku. Mungkin hanya diriku yang merasakan itu. Maka dari itu, Islam itu langkah adalah hati-hati yang sudah selamat memandang alam semesta ini. Orang-orang yang sudah tenggelam di dalam uripe Allah. Maknanya iman yang diimani hanya Allah, dan manusia meninggalkan iman yang ada pada hawa nafsunya. Jadi untuk mencapai iman kepada Allah, manusia wajib meninggalkan dirinya, wajib murtad kepada hawa nafsunya, wajib firq, wajib pegatan dengan hawa nafsunya yang selama ini sudah puluhan tahun bergandengan tangan. Bermiliar-miliar dihabiskan hanya untuk kepuasan hawa nafsu. Maka dari itu yang dikatakan iman itu, iman adalah bila kita menyatakan bahwa aku beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, berarti manusianya harus menanggalkan sendalnya. Apa sendalnya? Kedua sandalnya itu kan kanan dan kiri. Apa makna dari melepaskan sendal itu? Maknanya lepaskan bahwa hidup ini sudah bukan hidupmu lagi. Bahwa badan ini sudah bukan badanmu lagi. Tentunya apa-apa yang ada di dalam hidup dan badan ini, kekuasaan, penglihatan, pendengaran, perasaan, sudah bukan hak milik manusianya lagi. Itulah yang dimaksud iman kepada Allah. Kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka bila manusia sudah kembali kepada Tuhannya, pasti hatinya selamat, pasti hatinya Islam. Maka dari itu langkah orang-orang yang sudah benar-benar memeluk Islam ini, langkah orang-orang yang sudah benar-benar memeluk Allah itu langkah. Maka dari itu hidupnya selalu enjoy di dalam ketetapan Tuhan,
enjoy di dalam keputusan-keputusan Tuhan, enjoy di dalam apapun keadaan yang dihadirkan Tuhan di hadapan kita. Kenapa kok bisa enjoy? Karena manusianya hanya nonton bioskop cerita Tuhan itu sendiri, baik yang ada pada dirinya dan yang ada pada orang lain. Sehingga ia sudah tidak menilai-nilai lagi orang lain. Sehingga yang ada hanyalah kesatuan. Yang ada hanyalah kesamaan. Tidak ada bedanya saya dengan Anda. Tidak ada bedanya saya dengan hayawan. Tidak ada bedanya saya dengan tumbuhan. Bahkan tidak ada bedanya lagi saya dengan alam semesta ini. Kenapa? Karena syuhudul wahda bil kasra wa syuhudul kasra bil wahda. Pandang dari yang satu kepada yang banyak dan memulangkan pandangan yang banyak kepada yang satu. Akhirnya enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang saya maksud. Islam itu langkah. Orang yang sabar, orang yang bersyukur atas dirinya itu langkah. Bila orang itu bersabar, pasti ia akan bersabar dengan orang lain. Namun bila orang itu belum Islam, maka kesabaran takkan pernah ada. Hatinya gersah terus, hatinya menjerit-jerit terus. Menjerit-jerit apanya? Menjerit-jerit mudah menilai orang lain. Kenapa? Karena ia belum mampu menilai dirinya sendiri, sehingga ia mudah menilai-nilai orang lain, tersesat kepada orang lain. Kenapa? Karena tidak tahu dirinya sendiri. Maka dari itu di dalam maqalah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal fitrah diri manusianya, maka ia pasti mengenal Tuhannya. Apa makna dari fitrah diri manusianya? Bila manusianya rela ridho bahwa hidup, bahwa badan ini hanyalah di dalam liputan Allah, maka pasti faqad arafa rabbahu, nyatalah wujud Allah. Jadi Tuhan yang pernah ada. Dengan Tuhanlah manusia itu ada. Dengan Tuhanlah manusia bisa berfirman. Dengan Tuhanlah manusia bisa melihat. Dengan Tuhanlah manusia bisa mendengar. Dengan Tuhanlah manusia bisa merasa-rasakan. Dengan Tuhanlah manusia bisa naik. Dengan Tuhanlah manusia bisa makan, bisa minum, bisa ibadah dan sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang disebut iman itu, bila yang nyata hanyalah Allah. Jadi sebenarnya iman itu adalah ketika manusia sudah tidak beriman lagi. Bila manusianya masih mengatakan aku beriman, aku percaya, itu tandanya belum iman dan belum percaya, kecuali beriman dan percaya hanya kepada hawa nafsunya sendiri. Kenapa? Karena manusianya masih merasa beriman, masih merasa percaya. Kenapa? Manusianya yang masih merasa beriman, berarti belum beriman. Jadi bagaimana bukti bahwa manusia itu beriman? Maka sudah tidak ada kata-kata iman lagi.
Kenapa? Karena yang nyata memang ya hanya Allah. Karena yang nyata memang hanya hidup. Hidup inilah yang menguasai raga. Hidup inilah yang menciptakan raga. Bila tidak ada hidup, maka tidak akan pernah ada proses penciptaan raga-raga ini. Ketika raga sudah diciptakan, maka terciptalah alam semesta. Jadi intinya makrifat dulu, maka turun menjadi hakikat. Apa itu hakikat? Allah turun menjadi manusia. Ketika sudah menjadi hakikat, turun kepada toreko, jalan untuk menyaksikan, maka turunlah sebagai syariat, maka tersaksilah alam sekitarnya, tersaksilah alam semesta ini ketika sudah ada makrifat, hakikat, toreko dan syariat. Maka sebenarnya syariat, toreko, hakikat, makrifat itu satu, ya Allah jua. Namun selama ini manusia belajar syariat, toreko, hakikat, makrifat masih ala manusia, masih ala pengakuan manusia. Padahal syariat, toreko, hakikat, makrifat itu ya milik Allah jua. Bila manusia sudah benar-benar beriman, maka manusia sudah meninggalkan syariat. Bila manusia sudah benar-benar beriman, maka manusia sudah meninggalkan toreko. Bila manusia benar-benar beriman, maka ia akan meninggalkan hakikat. Bila manusia benar-benar beriman, maka ia akan pun meninggalkan makrifat. Kenapa? Karena syariat, toreko, hakikat, makrifatnya sudah di dalam genggaman pembendaraan Allah. Allah lah sebagai penguasa syariat, Allah lah sebagai penguasa toreko, Allah lah sebagai penguasa hakikat, Allah lah sebagai penguasa makrifat. Manusia tugasnya hanya enjoy saja, nonton Allah sambil makan popcorn. Apa ayatnya? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Haulahu linuriyahu min ayatina. Hanya tugasnya manusia untuk menyaksikan ayat-ayatku. Itulah yang saya maksud nonton Allah sambil makan popcorn di dalam gedung ilahi. Jadi bila manusia masih memasuki gedungnya setan, memasuki gedungnya hawa nafsu, maka ia tak akan pernah bisa menyaksikan, merasakan enjoy, tidak akan bisa merasakan gedung ilahi. Maka dari itu enjoy itu bisa diraih bila manusianya sudah masuk gedung ilahi. Apa karcisnya? Apa syaratnya? Apa maharnya? Syaratnya, karcisnya, maharnya, manusia harus menyerahkan dirinya, harus menyerahkan hidupnya. Maharnya sangat amat tinggi, maharnya sangat amat mahal. Apa itu? Hidup dan badan ini tak ada harganya. Itulah karcisnya, syaratnya, agar manusia bisa nonton Allah sambil makan popcorn, masuk di dalam gedung-gedung keilahian. Itulah orang-orang yang dikatakan orang-orang yang selamat, orang-orang yang Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam ayat Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah
Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi memang hanya orang-orang beriman saja yang bisa Islam. Hanya orang-orang yang sudah ketemu dengan Tuhan saja, orang-orang yang selamat pandangannya, yang selamat pendengarannya, yang selamat perasaannya, yang selamat pikirannya, yang selamat tindak tanduknya. Hanya orang-orang yang sudah menjadi hamba Allah. Namun bila manusia masih menjadi hambanya setan, hatinya tak akan pernah selamat, selalu nyemplung ke dalam neraka, panas, menjerit-jerit. Melihat orang gini dikit, hatinya menjerit-jerit. Melihat orang yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan manusia itu sendiri, maka hatinya menjerit-jerit. Kenapa? Karena tersakiti melihat orang lain. Karena apa kok tersakiti? Karena hati kita selama ini telah terluka. Hati kita sudah kita lukai sendiri. Hati kita sudah kita sakiti sendiri. Maka dari itu melihat orang yang tidak sesuai dengan keinginan kita, pasti kita tersakiti. Ada orang yang menghina, kita sakit hati. Kenapa? Karena memang hatinya sudah lama sakit. Maka dari itu gampang sakit hati. Maka disitulah siksaan neraka itu, manusia itu menyiksa-nyiksa dirinya sendiri, mencakar-cakar dirinya sendiri, memotong-motong lidahnya sendiri, menusuk-nusuk hatinya sendiri. Itulah neraka itu. Jadi manusia sekarang ini yang belum Islam, yang belum masuk ke dalam surga, maka selama ini masih berada di dalam neraka. Maka dari itu kajian-kajian yang ada di channel YouTube Uripe Allah ini mengedukasi manusia yang sudah lama mencari Tuhan, agar supaya lewat jalan tol, lewat kajian-kajian yang ada di Uripe Allah ini gampang memahaminya. Karena selama ini kebanyakan manusia terbentur dengan cara-cara, terbentur dengan metode-metode, terbentur dengan istilah-istilah kata, sehingga manusia pening, mumet, tidak ketemu-ketemu, akhirnya putus asa di dalam kembali kepada Allah, di dalam pencariannya untuk menghadap bertemu Allah. Maka dari itu di YouTube Uripe Allah ini mengedukasi, memudahkan agar kita supaya lekas enjoy, lekas tenang, lekas damai, lekas bahagia. Sehingga penyakit-penyakit yang ada di tubuh ini, karena sudah lama kita sakiti sendiri, karena sudah lama kita siksa-siksa sendiri, ketika mendengarkan kajian-kajian di YouTube Uripe Allah, akhirnya sedikit demi sedikit terobati, sedikit demi sedikit sembuh, sedikit demi sedikit akan mendapatkan ketenangan, sehingga manusia hidup tenang, berdamai dengan manusia yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian di YouTube Uripe Allah ini bisa menghidayah kita, membimbing kita, menunjukkan kita supaya kita mudah kembali kepada Allah, sehingga hati kita sudah tidak terluka lagi di dalam kehidupan. Sebelum saya naikkan sahabat-sahabat saya akhiri dulu. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.